Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sinta Dewi, yang kedua Ridho Mustaqim, dan yang ketiga Yuyun Meilasari akan menjelaskan mengenai manajemen inovasi pendidikan. Manajemen inovasi pendidikan kami merangkum menjadi 7 submateri, yaitu yang pertama, pengantar inovasi manajemen pendidikan. Yang kedua, konsep dasar inovasi manajemen dalam pendidikan. Yang ketiga, ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan. Yang keempat, fungsi-fungsi dari manajemen. Yang kelima, manajemen pendidikan. Yang keenam, manajemen peningkatan mutu di sekolah. Dan yang terakhir, perubahan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pertama, kedua, dan ketiga. Langsung saja, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengantar inovasi manajemen pendidikan. Manajemen inovasi pendidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya, ide, praktek, objek, atau metode baru di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Manajemen inovasi ini memiliki kombinasi dengan manajemen dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Manajemen inovasi terdiri dari serangkaian metode yang memungkinkan seseorang untuk bekerja sama dengan kesamaan pemahaman mengenai proses dan tujuan yang akan dilakukan untuk mewujudkan rencana. Manajemen inovasi memungkinkan organisasi pendidikan untuk menanggapi peluang eksternal atau internal dan menggunakan kreativitas untuk memperkenalkan ide-ide, proses, atau produk. Dengan memanfaatkan peralatan manajemen inovasi, manajemen dapat memicu dan menyebarkan kemampuan kreatif tenaga kerja untuk pengembangan dan berkesinambungan dari suatu organisasi. Proses inovasi dapat didorong atau ditarik melalui pembangunan. Yang mendorong proses ini didasarkan pada teknologi baru atau teknologi yang telah ada, di mana organisasi memiliki akses dan mencoba untuk menemukan aplikasi yang menguntungkan. Sedangkan yang menarik proses ini didasarkan pada menemukan daerah di mana kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi dan kemudian menemukan solusi untuk kebutuhan tersebut. Untuk berhasil dengan metode lain yang baik diperlukan pemahaman pasar dan masalah-masalah teknis dengan cara mengembangkan tim multifungsional yang berisi para insinyur dan pemasar sehingga kedua dimensi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, poin kedua adalah konsep dasar inovasi manajemen dalam pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan per katanya, yaitu inovasi, manajemen, dan pendidikan. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi itu berasal dari kata innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui dan mengubah. Berbicara mengenai inovasi atau pembaruan mengingatkan pada istilah invention dan discovery. Invention adalah penemuan suatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manusia. Sedangkan discovery artinya penemuan suatu benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan sebagai usaha menemukan suatu yang baru dengan jalan melakukan kegiatan atau usaha invention dan discovery. Nah, menurut Profesor Aziz, inovasi berarti mengintrodusir suatu gagasan maupun teknologi baru. Inovasi merupakan genus dari change
yang berarti perubahan. Inovasi dapat berupa ide, proses, dan produk dalam berbagai bidang. Selanjutnya adalah manajemen. Manajemen dalam bahasa Inggris disebut management. Act of running and controlling a business. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah sebuah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya pribadi yang utama. Pendidikan juga merupakan suatu pondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Dengan demikian, inovasi manajemen pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperbaharui dan menginovasikan manajemen pendidikan tersebut, yang orientasinya adalah tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, ini berarti setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan seperti sekolah, akan sangat memerlukan manajemen untuk mengatur dan mengelola kerjasama yang terjadi agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Dalam hal ini, inovasi manajemen pendidikanlah yang akan berperan sebagai pembaharu manajemen sekolah, agar sebuah sistem pendidikan sampai pada tujuan yang semula telah direncanakan. Poin ketiga mengenai ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan. Sebelum membahas ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan, saya akan menyinggung sedikit tentang ruang lingkup inovasi pendidikan. Ruang lingkup inovasi pendidikan merupakan batasan dari inovasi pendidikan itu sendiri. Yang pertama, bidang peserta didik. Bidang peserta didik pengelompokan dalam proses pembelajaran dengan segala gambaran karakteristiknya. Yang kedua, bidang tujuan pendidikan. Menyangkut kapasitas pribadi, sosial, ekonomis, tingkat dan jenis pengajaran, cara dan sarana untuk merumuskan tujuan. Yang ketiga, isi pelajaran. Menurut jenisnya, efek dampak, kapasitas anak didik, bidang dan struktur ilmu pengetahuan, manfaat, kemampuan mental, serta derajat spesialisasi. Yang keempat adalah media pembelajaran, yang dapat dikatakan sebuah alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Yang kelima, fasilitas pendidikan. Ini berupa perabot atau perlengkapan yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Yang keenam, metode dan teknik komunikasi. Interaksi langsung atau tak langsung antara pendidik dan peserta didik. Yang terakhir, hasil pendidikan, yang artinya sebuah akhir atau prestasi yang dicapai dalam proses pembelajaran sehingga tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai. Selanjutnya, ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan. Nah, ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan itu ada 3, sumber daya manusia, sumber belajar, dan sumber fasilitas dan dana. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan proses atau upaya dalam pengelolaan meliputi perencanaan, mengorganisasi, pelaksanaan, dan mengontrol dalam segala aspek
yang ada pada pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, sumber belajar atau SP adalah suatu daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan. Dan yang terakhir, sumber fasilitas dan dana atau SFD. Sumber dana pendidikan adalah semua pihak yang memberikan bantuan subsidi, fasilitas atau dana dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi atau dari masyarakat sendiri secara teratur. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengantar inovasi manajemen pendidikan, konsep dasar inovasi manajemen dalam pendidikan, dan ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridho Mustaqim. Di sini saya akan menyampaikan materi manajemen pendidikan. Yang pertama, konsep manajemen. Sejatinya wujud dari setiap organisasi adalah hasil daya cipta manusia sesuai dinamika kebudayaan. Kehadiran berbagai organisasi dalam kehidupan masyarakat kontemporer merupakan salah satu fenomena kehidupan untuk membantu dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara individu dan masyarakat. Manajemen merupakan aktivitas untuk semua manusia dalam melakukan bisnis, pemerintahan, dan bahkan di rumah. Ada 14 prinsip manajemen, yaitu bisa kalian baca di sebelah kiri. Ada nomor 1 sampai 14 yaitu prinsip manajemen. Antara manajemen dan kepemimpinan. Menurut Namus dan Dobb, fokus kepemimpinan diarahkan terhadap 4 hal, yaitu 1. Di dalam organisasi, pemimpin berinteraksi dengan dewan, staf, dan sukarelawan untuk memberi inspirasi, memberi semangat dan antusias, serta memberdayakan mereka. 2. Di dalam organisasi, pemimpin berusaha membantu atau mendukung dari para penyumbang, penjamin, kelompok pendukung, media, atau pemimpin lain dalam bisnis atau sektor publik. 3. Untuk pekerja masa kini, pemimpin berkenaan dengan mutu pelayanan terhadap pelanggan dan masyarakat, juga struktur organisasi, sistem informasi dan aspek lain dari efek organisasi. 4. Untuk peluang masa depan, pemimpin mengantisipasi kecenderungan dan juga pengembangan yang mendekati untuk kepemimpinan implikasi bagi arah masa depan organisasi. Dalam perkembangan sekarang, menurut Counter, manajemen modern dalam prosesnya sering diringkas para praktisi sebagai berikut. 1. Perencanaan dan pembuatan anggaran menyusun target atau sasaran masa depan. 2. Pengorganisasian dan penempatan membangun suatu struktur dan seperangkat pekerja untuk mencapai rencana yang diharapkan. 3. Pengawasan dan pemecahan masalah hasil pemantauan berhadapan dengan rencana yang rinci baik formal maupun informal. Hakikat pendidikan. Pendidikan merupakan fenomena kebudayaan manusia. Proses pendidikan berarti kas pekerja dan tindakan manusia. Kegiatan pendidikan yang berasal dari kreativitas yang membudayakan di dalam kehidupan manusia untuk memanusiakan anak manusia. Karena itu, pendidikan harus berkelanjutan dan menjadi keniscayaan yang tidak bisa dibantah sebagai kebutuhan manusia akan pendidikan. Pendidikan sendiri dapat dilihat sebagai suatu proses dan sebagai suatu lembaga yang menawarkan program pembelajaran. Sebagai suatu proses, pendidikan merupakan usaha memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap potensi setiap individu anak yang sedang mengalami perkembangan untuk mencapai kedewasaan yang optimal. Proses pemindahan nilai-nilai budaya melalui berbagai macam jalan, yaitu 1. Pemindahan nilai-nilai budaya melalui pengajaran. 2. Pemindahan nilai melalui kegiatan latihan. 3. Pemindahan nilai melalui kegiatan indoktrinasi.
Manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam merupakan proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami. Aspek ini menghendaki adanya muatan-muatan nilai Islam dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Sedangkan tujuan manajemen pendidikan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran siswa sebagai sebuah bentuk proses pembelajaran. Dengan begitu, manajemen pendidikan Islam membantu memudahkan peserta didik mengikuti dan menerima pembelajaran dari guru yang disediakan oleh kepala sekolah atau manajer pendidikan, pendidik, dan tenaga kerja. Semua fungsi manajemen pendidikan Islam baik perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, komunikasi organisasi, koordinasi, maupun pemotivasi terhadap sumber daya organisasi diarahkan pada pencapaian efektivitas pembelajaran di lembaga pendidikan Islam. Menginjak materi yang kedua, fungsi-fungsi organisasi. Yang pertama ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Dengan begitu, perencanaan akan menentukan adanya perbedaan kinerja atau performa satu organisasi dengan organisasi lain dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan adanya tujuan khusus. Tujuan tersebut secara khusus sungguh-sungguh ditulis dan dapat diperoleh semua anggota organisasi. Perencanaan adalah suatu proses dengan mana sistem menyesuaikan berbagai sumber-sumber yang ada untuk mengubah lingkungan dan kekuasaan internal. Sesungguhnya fungsi perencanaan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menyajikan suatu sistem keputusan yang terpadu sebagai kerangka dasar bagi kegiatan organisasi. Pengorganisasian. Organisasi ialah kerjasama dua orang atau lebih dalam satu keadaan yang terkoordinasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di dalam organisasi ada sejumlah orang sebagai manajer maupun sebagai anggota. Ada struktur, tujuan-tujuan atau aturan dan prosedur. Satu organisasi terdiri dari beberapa unsur, yaitu ada kumpulan orang-orang, ada berbagai kerja atau spesialis dalam organisasi bekerja di mana aktivitas yang terpikat koordinasi. 4. Ada tujuan bersama yang akan dicapai melalui kerjasama yang terkoordinasi. Pengaturan. Melalui kegiatan pengarahan, setiap orang dalam organisasi diajak atau dibujuk untuk memberikan kontribusinya melalui kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Pengarahan meliputi pemberian petunjuk atau memberi gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai para manajer harus memotivasi staf dan personil. Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen dalam organisasi. Keberadaan pengorganisasian sangat penting bagi terintegrasinya seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Ada 3 variasi ketergantungan antara unit kerja dalam suatu organisasi, yaitu ketergantungan yang dikelompokkan, ketergantungan sekuensial, dan ketergantungan ketimbal-balikan meliputi hubungan timbal balik. Koordinasi memiliki beberapa fungsi, yaitu pencegahan konflik dan kontradiksi, 2. Pencegahan persaingan yang tidak sehat, 3. Pencegahan pemborosan, 4. Pencegahan kekosongan ruang dan waktu. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok dalam suatu ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan sebagai suatu proses di dalamnya terkandung interaksi 3 faktor penting, yaitu fungsi pemimpin, pengikut atau anggota, dan situasi yang melingkupinya. Berarti dalam setiap situasi yang bagaimanapun kepemimpinan bisa berlangsung, baik di bidang industri, organisasi pemerintahan, organisasi politik, bisnis, maupun pada kegiatan pendidikan di sekolah. Bahkan
Kepemimpinan dapat berlangsung di luar organisasi seperti dalam kepemimpinan sosial dan keagamaan. Dalam aplikasinya, fungsi dan kecakapan seseorang pemimpin mencakup hal-hal berikut. 1. Mengetahui bidang tugasnya. 2. Peka atau tanggap terhadap keadaan lingkungan, melakukan hubungan antara manusia dengan baik. 4. Mampu melakukan hubungan kerja atau komunikasi dengan baik ke dalam maupun keluar. Komunikasi dikemukakan oleh Lewins bahwa communication in the exchange of message, resolution, and in a degree of share a meaning between a sender and a receiver. Adanya pertukaran pesan yang menghasilkan pembagian makna antara pengirim dan penerima disebut sebagai komunikasi. Proses seperti ini berlangsung dalam seluruh dimensi pergaulan manusia, baik dalam konteks kehidupan sosial maupun dalam suatu organisasi tertentu. Proses komunikasi dalam organisasi merupakan suatu sistem yang tercakup dari berbagai komponen atau elemen sebagai satu kesatuan. Pengawasan merupakan tindakan yang terakhir dilakukan oleh manajer pada suatu organisasi. Pengawasan controlling merupakan proses pengamatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pengawasan diharap penyimpanan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas atau penjadwalan dan ketetapan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain ada pengawasan terhadap output atau standar produk yang diinginkan. Materi selanjutnya adalah manajemen peningkatan mutu di sekolah. Yang pertama adalah penunjang mutu pendidikan. Di Indonesia sendiri, ada banyak sekali permasalahan tentang menurunnya mutu pendidikan. Salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara sentralistik. Nah, untuk mengatasi beberapa masalah tentang mutu pendidikan di Indonesia tersebut, ada 3 poin penunjang yang bisa diterapkan, yaitu 1. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Kedua, pendidikan berbasis partisipasi komunitas. Ketiga, menggunakan paradigma belajar. Nah, kita lanjut ke prinsip manajemen peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik. Di sini ada peran kepala sekolah ataupun guru-guru yang harus memiliki kompetensi lebih sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan. Ketiga, harus didasarkan pada data dan fakta baik yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Jadi tidak harus menggunakan satu data, misalnya kuantitatif saja, tapi juga bisa menggunakan keduanya. Selanjutnya adalah teknik penyusunan program peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama ada school review. School review adalah suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Kedua adalah benchmarking. Benchmarking yaitu suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, yang dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok, ataupun lembaga yang dapat dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut. Misalnya, yang pertama adalah tentukan fokus, tentukan aspek, tentukan standar, tentukan kesenjangan yang terjadi, lalu bandingkan standar dengan kita, rencanakan target untuk mencapai standar, dan merumuskan cara-cara program untuk mencapai target. Yang ketiga adalah quality assurance. Agar efektif, jaminan mutu biasanya memerlukan evaluasi berkesinambungan terhadap faktor-faktor
yang mempengaruhi kesempurnaan desain atau spesifikasi. Yang keempat adalah quality control, merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Quality control memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti, sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi. Selanjutnya adalah manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Yang pertama terkait fungsi manajemennya, yaitu merencanakan. Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan adalah suatu proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang, dan sumber daya di kalangan anggota sehingga mereka dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien. Di sini, kepala sekolah harus memiliki kemampuan menentukan jenis program yang dibutuhkan dan mengkoordinasikan semua potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah mengendalikan. Mengendalikan ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah menetapkan standar kerja agar sesuai dengan tujuan. Kedua, mengukur kinerja yang sedang berjalan. Ketiga, membandingkan kinerja dengan standar yang ditetapkan. Keempat, mengambil tindakan untuk memperbaiki penyimpangan. Lalu ada juga fungsi mengawasi dan mengendalikan. Ini 2 fungsi sekaligus. Selanjutnya ada fungsi melaporkan. Kita lanjut ke perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan sebuah manajemen sebagai program peningkatan mutu pendidikan. Perubahan kurikulum setidaknya menyangkut 4 hal, yaitu tujuan yang ingin dicapai sesuai UU RI nomor 20 tahun 2003, ilmu pengetahuan dan data-data dari berbagai sumber, metode dan bimbingan kepada siswa sesuai tujuan, serta metode penilaian sesuai tujuan. Jenis perubahan kurikulum dibedakan menjadi 2, yaitu perubahan sebagian dan perubahan menyeluruh. Adapun perubahan sebagian adalah perubahan hanya terjadi pada unsur tertentu saja, misalnya hanya metode mengajar saja atau sistem penilaian saja yang berubah. Jadi, perubahan yang berlangsung pada komponen tersebut sama sekali tidak berpengaruh kepada komponen lain. Yang kedua adalah perubahan menyeluruh. Artinya, seluruh sistem dari kurikulum tersebut mengalami perubahan baik dari tujuan, isi maupun strategi dan pelaksanaannya. Selanjutnya adalah berikut dicantumkan 5 perubahan terakhir dari kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum 1984 yang juga disebut dengan kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Lalu, pada tahun 1994 diubah lagi kurikulumnya menjadi kurikulum 1994. Selanjutnya pada tahun 2004 yang biasa disebut dengan rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini belum diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Beberapa sekolah telah dijadikan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini. Namun, dilanjutkan
oleh perubahan kurikulum pada tahun 2006, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP. KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP karena KTSP sesungguhnya telah mengadopsi KBK. Kurikulum ini dikembangkan oleh BSNP, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang terakhir adalah kurikulum pada tahun 2013 yang sering disebut dengan kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thanks for watching.